Oke, ada satu topik teologi yang jujur aja seringkali bikin kita agak bingung, bahkan mungkin takut, yaitu murka Allah. Kedengarannya kan serem ya, seolah-olah bertentangan banget sama gambaran Allah yang penuh kasih. Tapi gimana kalau selama ini kita salah memahaminya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng konsep yang dalam ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Rasanya kayak paradoks yang nggak mungkin. Dalam penjelasan singkat ini, kita akan coba mengurai bagaimana teologi reformasi menjawab pertanyaan krusial ini. Kita akan lihat langsung ke akar pemikirannya. Dan ini adalah kunci pembukanya, sebuah kutipan dari John Calvin. Perspektif ini benar-benar membalikan cara kita berpikir. Murka itu ternyata bukanlah lawan dari kasih. Justru, murka adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa benar-benar mengerti sedalam apa kasih Allah itu. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat wujud murka itu sebenarnya seperti apa. Kedua, kita akan dalami kenapa sih Allah bisa murka. Ketiga, kita akan cari tahu apa tujuannya. Dan yang terakhir, gimana sebaiknya kita merespons semua ini. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Mari kita lihat gimana murka Allah itu digambarkan dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Dan kita akan menemukan sebuah pola yang sangat menarik dan mungkin di luar dugaan. Coba perhatikan bolanya ya. Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden. Itu penghakiman. Tapi, di saat yang sama, mereka juga dapat janji tentang seorang penebus. Lalu, generasi Nuh ada air bah yang dahsyat. Itu penghakiman. Tapi, ada Nuh yang diselamatkan melalui sebuah perjanjian. Daud berbuat dosa, konsekuensinya pahit buat keluarganya, tapi perjanjian Tuhan dengannya tetap berlaku. Bahkan saat Israel dibuang ke Babel, sebuah tragedi nasional, selalu ada janji bahwa sisa umat akan dipelihara. Jadi, dalam setiap penghakiman, selalu terselip benih belas kasihan. Nah, jadi poin utamanya adalah ini, murka Allah itu nggak pernah jadi akhir cerita. Nggak pernah. Murkanya selalu berjalan beriringan dengan kasih setianya, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Jadi, ya, penghakiman itu nyata, tapi itu bukan titik. Selalu ada koma, selalu ada jalan untuk pemulihan. Oke, sekarang kita pindah gigi nih, dari apa wujudnya ke kenapa bisa terjadi. Apa sih yang sebenarnya memicu murka Allah dari sudut pandang teologi? Ini bukan soal Tuhan yang lagi bad mood ya, ada alasan-alasan yang sangat mendasar dan spesifik. Ini konsep yang paling inti. Dalam teologi reformasi, dosa itu dilihat bukan cuma sebagai pelanggaran aturan. Bukan cuma, saya melanggar perintah nomor sekian. Lebih dalam dari itu, dosa adalah pengkhianatan sebuah hubungan. Ini adalah pemberontakan terhadap perjanjian suci antara Tuhan dan umatnya. Jadi wajar kalau reaksinya pun bersifat relasional. Kalau kita lihat di Alkitab, ada 3 pemicu utama yang muncul terus-menerus. Pertama, yaitu tadi, mengkhianati hubungan perjanjian. Kedua, penyembahan berhala. Ini terjadi saat manusia menukar kemuliaan Tuhan dengan hal-hal ciptaan. Dan yang ketiga, ini sering kita lupakan, adalah ketidakadilan sosial. Saat ibadah jadi kosong karena kita diam saja melihat penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada pandangan umum yang menganggap murka Tuhan itu kayak ledakan emosi yang nggak terkendali dan acak. Tapi di sisi lain, pandangan teologis melihatnya sebagai reaksi yang kudus, yang adil, yang terukur dari karakter Allah sendiri untuk membela kebenaran dan tatanan moral alam semesta. Oke, kita sudah tahu wujudnya, kita sudah tahu alasannya. Sekarang pertanyaannya, buat apa? Apa tujuannya cuma buat menghancurkan? Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang lebih dalam, bahkan yang sifatnya membangun? Nah, ini dia istilah kuncinya, disciplinary grace. Atau kalau kita terjemahkan, kasih karunia yang mendisiplinkan. Coba deh bayangkan, seorang ayah yang baik yang menghajar anaknya. Dia melakukannya bukan karena benci kan? Justru karena dia cinta. Dia mau anaknya belajar, dia mau mengarahkan anaknya kembali ke jalan yang benar. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi tujuannya itu ada 4 lapis. Untuk mendidik kita, biar kita ngerti apa itu kekudusan. Untuk memurnikan, seperti api yang membakar habis semua kotoran dan karat. Untuk memperingatkan kita bahwa dosa itu ada konsekuensi finalnya. Dan yang paling indah, untuk jadikan kanvas hitam pekat yang membuat cahaya kasih karunia-Nya jadi kelihatan luar biasa terang. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling praktis. Setelah kita memahami semua ini, terus kita harus gimana? Apa respon yang tepat? Jawabannya bukan ketakutan yang bikin kita lumpuh, tapi sesuatu yang jauh lebih produktif. Teologi membuat perbedaan yang sangat penting antara 2 jenis rasa takut.
Ada yang namanya servile fear, ini adalah rasa takut seorang budak pada majikannya, takut dicambuk, sifatnya melumpuhkan. Tapi ada juga yang namanya filial fear, ini adalah rasa takut seorang anak yang sayang banget sama ayahnya dan gak mau bikin ayahnya kecewa. Nah, rasa takut yang sehat inilah yang kudus, yang justru mendorong kita ke arah hikmat dan rasa hormat. Jadi, respons yang benar itu bisa kita rangkum jadi 3 langkah. Dimulai dengan rasa takjub dan hormat akan kekudusan Tuhan yang mutlak, lalu ini akan membawa kita pada pertobatan yang sejati, yaitu berbalik arah, dan akhirnya semua itu bermuara pada satu hal, harapan kita pada Kristus yang menjadi perantara bagi kita. Dan disinilah semua ketegangan ini menemukan resolusinya. Di kayu salib, di sanalah dua hal yang kelihatannya mustahil bersatu ini, murka dan kasih, akhirnya bertemu. Murka Allah yang adil terhadap dosa ditimpakan seluruhnya kepada anaknya, supaya kasihnya yang tanpa batas bisa dicurahkan kepada kita. Martin Luther merangkumnya dengan sangat indah. Dia bilang, di tangan Allah bahkan murka menjadi pelayan kasih karunia. Wow, ini berarti di tangan Tuhan yang berdaulat, sesuatu yang terlihat merusak seperti murka pun bisa dipakai untuk melayani tujuan utamanya, yaitu anugerah dan penebusan. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Kalau kita berani untuk melihat betapa seriusnya murka Allah terhadap dosa, bukankah itu justru membuat cahaya kasih karunia, pengampunan, dan anugerah yang kita terima jadi terasa jauh lebih cemerlang dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya? Coba direnungkan.